Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara sekalian saya hormati, pondasi dari nilai-nilai fundamental kepesantrenan apa saja hal-hal yang perlu ditegakkan di dalam kepesantrenan dan apa yang harus dikembangkan untuk masa depan. Bapak Ibu saudara sekalian saya hormati, beberapa hal saya ingin berbagi dari apa yang saya pikirkan. Pertama, kita tahu bahwa sekarang ini sedang marak dan naik pesat minat orang untuk belajar membaca dan menghafal Quran. Orang membuat bukan hanya TPA tempat pengajaran Quran yang memang begitu banyak, tapi sekarang juga marak orang mendirikan rumah-rumah tahfidz istilahnya, atau pesantren-pesantren tahfidz di mana-mana. Saya pernah dengar misalnya bahkan Gubernur Jawa Barat punya program satu desa satu hafidz misalnya. Jadi minat tentang pembelajaran membaca dan menghafal Al-Quran itu naik dengan pesat sekali. Nah, ini adalah sesuatu yang jelas perkembangan yang luar biasa menggembirakan dan harus kita syukuri. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Karena Quran itu tidak boleh hanya dibiarkan sekedar menjadi qiraah wa sum'ah. Kita tidak boleh menjadikan Quran hanya sebagai qiraatan wa sum'ah. Karena tuntutan kepada setiap mukmin nanti itu adalah menjadikan Quran sebagai imam. Pertanyaannya mungkar nakir itu nanti bukan ma qiraatuka, tapi ma imamuka. Yang dituntut dari kita ini bukan hanya tentu kita disuruh baca, tapi bukan hanya membaca dan mendengarkan Quran, tetapi menjadikan Quran sebagai imam. Jadi pertanyaannya itu kan ma imamuka. Kasih bocoran jawaban ya. Al-Qur'anu
imami. Pertanyaannya bukan makiroatuka. Maka dibutuhkan upaya untuk mendorong agar masyarakat mendapatkan arah untuk menjadikan Quran ini sungguh-sungguh sebagai imam. Itu berarti dituntut agar Quran ini dipelajari sampai dengan isinya, agar dibangun kapasitas di dalam masyarakat, termasuk di kalangan para tulab, para santri, ya, untuk bisa memahami, bisa mengelaborasi, bahkan punya kemampuan untuk menderivasi pemikiran-pemikiran berdasarkan kandungan dari Al-Quran. Lebih-lebih di tengah-tengah zaman ketika perubahan terjadi begitu cepat, sehingga dibutuhkan pemikiran-pemikiran untuk membuat respons yang tepat terhadap perubahan-perubahan itu sendiri. Yang namanya fikih, fikih itu jelas sumbernya dari Quran. Tapi fikih selain referensi atau rujukan kepada nusus Quran dan Sunnah, rujukan kepada sumber-sumber ajaran itu, fikih itu membutuhkan tasawur, membutuhkan pemahaman tentang surahnya masalah, tentang wujudnya masalah, pemahaman tentang realitas, tentang kenyataan. Ya, kalau realitasnya berubah, maka nalar penerapan nilai-nilai syariat yang diambil dari nusus Quran dan Sunnah itu sendiri juga tentu perlu berubah. Karena ada kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Dan illat itu dasarnya adalah realitas. Maka kalau perubahan terjadi dengan cepat, realitas baru muncul secara berebut di dalam perkembangan masyarakat ini, jelas orang kemudian membutuhkan pemahaman yang akurat, pemahaman yang mendalam sekali terhadap sumber-sumber ajaran ini, khususnya Al-Quran, supaya bisa menanggapi perubahan realitas itu dengan tepat. Karena seringkali pandangan yang mungkin di masa lalu dianggap mapan, ketika dipaksakan untuk diterapkan dalam realitas hari ini, itu jadinya justru tidak maslahat. Kalau tidak maslahat berarti bertentangan dengan tujuannya syariat, karena tujuannya syariat itu harus maslahat. Sehingga diperlukan elaborasi baru, diperlukan pemahaman-pemahaman yang lebih mendasar untuk memberi respons yang lebih tepat terhadap realitas-realitas baru. Dengan cara itulah maka Quran akan
bisa diharapkan lebih tegak sebagai imam bagi mukminin semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya itu sebetulnya juga mikir-mikir, ini anak-anak ini nyari apa sebetulnya. Saya lihat itu ada banyak orang ya berebut masuk misalnya fakultas kedokteran karena berharap kalau lulus bisa jadi dokter, nanti tinggal nunggu pasien dapat duit banyak, kira-kira gitu. Atau berebut masuk kuliah di, ya katakanlah di tempat-tempat yang citranya lebih bisa diharapkan untuk punya prospek ekonomi lebih baik di masa depan. Ya. Makanya sekarang orang berebut masuk perguruan tinggi negeri yang besar-besar, UI, ITB, UGM dan lain-lain, karena menganggap bahwa perguruan tinggi negeri yang besar-besar itu lulusannya punya prospek ekonomi yang lebih baik karena perguruan tingginya kredibel. Bahkan sekarang ini ada rating untuk kredibilitas perguruan tinggi itu. Ya, semakin tinggi ratingnya, ya semakin banyak orang berebut untuk mendaftar. Ya. Lah ini kepikiran saya, ini kok mau-maunya ini nyari apa anak-anak ini? Nyari apa? Tapi ini eloknya, ini kan anak-anak ini sudah tahu sejak awal, sudah ketahui kenyataannya seperti apa. Nah ini yang justru membesarkan hati saya. Sudah tahu kayak begini kok masih mau. Itu menurut saya justru membesarkan hati. Ya, karena ya saya jadi harapan saya lebih besar bahwa anak-anak yang belajar di sini ini memang belajar semata-mata li ajlil ilmi, semata-mata li ajlil ilmi. Dan mudah-mudahan memang sungguh tidak ada tujuan selain ibtigha mardatillah. Dan inilah sesungguhnya nilai paling fundamental dari dunia pesantren. Nilai paling fundamental di dunia pesantren itu adalah belajar untuk menghilangkan kebodohan dengan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini paling dasar. Ya, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan orang belajar mencari ilmu kalau punya tujuan selain libtigha'i mardatillah, itu mencari ilmunya itu haram. Di orang cari ilmu malah dosa itu ada, yaitu kalau mencari ilmunya itu selain libtigha'i mardatillah. Nah kalau ada guru tahu bahwa muridnya ini belajar mencari selain mardatillah,
tahu gurunya ini, kalau ini nyari di sini ini cuma nyari calon bojo ini, misalnya begitu misalnya. Tahu gurunya, kok nekat ngajari, gurunya ikut dosa, haram. Kemarin tuh saya agak kaget ketika saya mau nitipkan anak saya ke kajen, ke Matoliul Falah, kajen kan, madrasah. Daftar itu lalu disuruh baca Iqrar, suruh baca Iqrar anak saya itu. Padahal baru mau daftar diniyah ula itu, paling dasar. Suruh baca Iqrar, Iqrarnya bunyinya, demi Allah, saya ingin belajar di Madrasah Matoliul Falah ini semata-mata untuk mencari ridho Allah. Kaget saya dengar. Terus saat saya tanya kepada salah seorang kiainya di sana, Kiai Mu'adz Thohir, ini kok hebat banget ini Iqrarnya ini, luar biasa ini. Terus kata Kiai Mu'adz, itu dulu yang nyuruh bikin seperti itu Mbah Sahal, Kiai Sahal Mahfuz. Perlunya apa? Perlunya supaya guru-guru matolek ini tidak tanggungan. Karena muridnya sudah Iqrar, belajarnya libtigoi mardotilah, jadi gurunya tidak tanggungan dosa. Dia ngakunya sudah libtigoi mardotilah kok gitu. Itu maunya begitu. Ya ini luar biasa. Di tengah-tengah dunia yang seperti ini, ya, fenomena seperti ini fenomena yang luar biasa. Nah, maka saya justru punya harapan yang lebih, karena ya ada tanda-tanda, semoga memang tanda-tanda ini memang sungguh-sungguh menjadi tanda-tanda yang benar bahwa anak-anak yang belajar di pondok pesantren ini belajar dengan niat yang benar. Dan karena itu maka lebih bisa diharapkan mendapatkan barokah dari bukan hanya ilmu yang berhasil diperoleh dan dipahami, tapi dari proses belajar itu sendiri. Tradisi keulamaan kita, tradisi keulamaan di lingkungan pesantren dan Nahdlatul Ulama ini bukan hanya mendasarkan capaian orang pada ukuran kognitif saja. Pada ukuran kognitif itu artinya ukuran kognitif itu ya berhasil hafal Quran, berhasil menyelesaikan kitab ini, kitab itu, hafal alfiyah dan sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi lebih dari itu didasarkan pada pengembangan kapasitas ruhani dari santri-santrinya. Terlalu banyak kita mendengar bagaimana santri, ya, kiai-kiai yang terkenal besar kemudian ya, punya riwayat bahwa ternyata ketika di pondok sebetulnya tidak banyak waktunya digunakan untuk ngaji, malah lebih banyak digunakan untuk berkhidmah kepada guru atau kiainya.
Ada seorang kiai di Jepara, Jawa Tengah, namanya Kiai Sobib. Beliau ini kiai yang mungkin paling disegani di Jepara waktu itu. Beliau alumni Rejoso, alumni Peterongan, santrinya Kiai Romli Tamin. Dan beliau cerita, aku dulu itu di Rejoso itu enggak ngaji gitu. Nah, aku dulu tuh cuma bagian masak di dapurnya Kiai Romli Tamin itu. Ya. Tapi karena beliau ya dengan satu dan lain cara kemudian menekuni satu disiplin pelatihan rohani yang ketat di bawah bimbingan Kiai Romli ini, beliau mencapai kapasitas rohani yang kuat, dan kemudian kapasitas kognitifnya itu seperti ikut terkatrol oleh kapasitas rohani ini. Saya kira ini adalah nilai yang penting sekali dan harus mutlak harus dilestarikan di pesantren-pesantren kita. Pertama-tama yang penting adalah kapasitas rohani. Karena kalau kapasitas kognitif itu bukan hanya di pesantren orang bisa belajar. Orang bisa belajar dari mana-mana. Apalagi zaman sekarang. Apalagi sudah ada Mbah Google segala macam. Kalau soal kapasitas kognitif aja, ya sampai ndak usah mondok, ndak usah ini, bisa kemana-mana. Ada maktabah Samilah, ada ini, ada itu. Ada kursus bahasa Arab online. Butuh apa lagi? Kalau cuma memburu kapasitas kognitif. Nah, di mana kemudian nilai lebih dari kepesantrenan? Seharusnya nilai lebihnya ada pada pengembangan kapasitas rohani. Mudah-mudahan pondok pesantren ini sungguh-sungguh menjadi asar yang barokah dari para pendirinya, dan mudah-mudahan kita semua, para pendukung, para pengajar, santri-santrinya, dan juga para wali murid, wali santri yang mempercayakan anak-anaknya di pesantren ini mendapatkan juga asar barokah dari pesantren ini. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.